Shalom. Salam sehat melawan virus corona. Perkenalkan, nama saya Gabriela Laudiananta dari kelas 9D. Saya siswi dari SMP Katolik 1 WR Supratman, Samarinda. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sudah kita ketahui bersama bahwa bulan September telah ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Untuk tahun ini, menyangkut tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Untuk itu, kita diajak merenung dan mendalami sabda Tuhan, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Selamat mendengarkan! Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Kristus menurut Santo Matius. Bab 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Katolik telah menetapkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Kita sebagai umat Katolik diharapkan menjadi lebih dekat dengan Kitab Suci. Biasanya, di bulan Kitab Suci, di sekolah diadakan kegiatan-kegiatan untuk mengisi bulan Kitab Suci ini. Tetapi karena imbas dari adanya pandemi COVID-19, maka kita memanfaatkan kegiatan renungan ini secara online. Keterbatasan situasi di tengah pandemi COVID-19 tidak akan menyurutkan niat kita untuk mewartakan kabar baik, sesuai dengan tema bulan Kitab Suci, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Ini bisa kita ambil dari pengalaman bangsa Israel yang dibuang dari tanah kelahirannya menjadi contoh krisis iman dan identitas. Namun mereka tetap dapat mempertahankan iman mereka. Demikian juga para rasul pernah mengalami krisis iman dan identitas saat guru dan sahabat yang mereka kasihi, yaitu Yesus, ditangkap, disalib, dan wafat. Namun akhirnya, lewat perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, mereka menemukan iman dan identitas mereka kembali, dan mereka menjadi pewarta-pewarta sukacita kebangkitan Kristus dimanapun mereka berada dengan kuasa Roh Kudus. Yesus juga mengutus para murid untuk pergi, jadikan semua bangsa muridnya, dan membaptis serta mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Dan ketahuilah, Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong kita dalam menghadapi segala keterbatasan ini. Kita tak perlu gentar, karena Roh Kudus menyertai kita. Begitu banyak pengalaman dalam hidup kita atas segala pertolongan Yesus yang hidup. Ketika kita mewartakan kasih Kristus, kita juga menjadi saksi Kristus. Kita yang sudah dibaptis dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita perlu tetap setia kepada iman kita untuk membagikan pengharapan akan Yesus yang bangkit. Di dalam perjalanan yang sulit ini, di tengah krisis yang sedang kita alami bersama, kita harus tetap teguh dengan iman kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama melanjutkan karyanya untuk mewartakan kabar baik. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Demikianlah renungan ini.
Semoga Tuhan memberkati kita dan Bunda Maria menolong serta mendoakan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allahku, pandanglah aku anakmu. Ungkapkanlah lebih banyak lagi rencanamu bagiku. Kuatkanlah daku dalam Roh Kudusmu, agar aku mampu memenuhi panggilanmu dan melaksanakan misimu yang telah kau rencanakan bagiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita telah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, dan semoga kita semua dapat merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Salam satu hati dalam Kristus. SMPK hebat, masa depan sukses. Hari ini oke. Tuhan Yesus memberkati.